Nah, ternyata aku baru tahu kalau face oil ini ada dua macam, yaitu dry oil dan juga wet oil. Dan ke step skincare yang berikutnya adalah pakai eye cream. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Siska. Piye kabare ya, ape-ape wae to. Di video kali ini kontennya tentang urutan memakai skincare yang tepat. Karena tiap aku bikin video tentang skincare pasti selalu ada komen, Kak bikinin dong video tentang cara urutan pakai skincare yang bener tuh gimana. Apalagi kalau skincare-nya step-stepnya itu panjang banget. Penganut skincare ala Korea yang kayak step-stepnya itu bener-bener lengkap banget. Nah, itu kadang suka bingung urutan yang bener tuh kayak gimana. Aku sendiri terus belajar karena sebelumnya pun aku sering salah. Karena semakin kita mencoba produk-produk baru dalam skincare itu kan ada macam-macam, ada oil-oilan juga. Nah, kita pasti sering bingung dong, ini sebenarnya dipakainya itu setelah apa, sebelum apa. Jadi aku hari ini akan kupas tuntas semuanya. Sambil nonton jangan lupa untuk like dulu, terus juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku. Jadi di video ini aku akan sekalian nih bahas tentang step-step skincare yang bener-bener lengkap. Untuk teman-teman yang menggunakan basic skincare aja, ya nggak apa-apa tetap nonton, karena siapa tahu nanti kedepannya teman-teman mau beli beberapa skincare baru yang maksudnya jenisnya berbeda dengan sebelumnya, jadi teman-teman juga udah nggak bingung lagi. Tapi di sini bukan berarti kita harus memakai step skincare selengkap ini ya guys. Justru kalau aku sendiri, menurut aku itu less is more. Jadi kita pakai skincare yang bener-bener kita butuhkan aja. Terutama untuk skincare di malam hari. Nah, makanya ini aku akan bahas untuk skincare malam. Tahapan-tahapannya yang tepat itu seperti apa. Untuk yang pertama-tama adalah double cleansing. Terutama untuk teman-teman yang memakai makeup tebal seharian. Kalau cuman pakai sabun muka aja itu susah hilangnya. Nah, double cleansing ini biasanya memakai cleansing balm atau cleansing oil. Jadi pertama itu dulu, kalau aku pakainya cleansing balm biasanya. Karena kalau untuk oil-oilan, aku belum nemu cleansing oil yang cocok. Teman-teman boleh pakai merek apa aja yang cocok di kalian. Nah, setelah itu lanjut cuci muka ya, setelah makeup yang waterproof, smoothproof, ini tadi luruh semua, tinggal dibilas pakai air. Terus step kedua pakai sabun muka. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman nggak pakai makeup yang tebel, kayak cuman pakai pelembab dan bedak tabur aja, itu kan tetap harus dibersihin. Terus sekarang itu kan yang paling umum pakai micellar water ya. Nah, ternyata masih banyak juga yang bingung pakai micellar water dulu atau face wash dulu. Nah, sebaiknya pakai micellar water dulu guys. Lanjut ke step yang ketiga, yaitu toner. Nah, toner ini sendiri ada yang namanya exfoliating toner dan juga hydrating toner atau toner biasa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai exfoliating toner dan ini biasa dipakai seminggu 2-3 kali, terutama untuk kulit yang sensitif itu sebaiknya jangan langsung tiap hari pakai exfoliating toner. Step yang benar adalah exfoliating toner dulu baru hydrating toner. Jadi setelah sel-sel kulit mati diangkat, kulit kembali dilembabkan. Nah, step selanjutnya setelah toner, kalau misal kita punya 3 skincare ini, yaitu ampul, essence, dan juga serum, itu pakainya yang mana dulu? Nah, aku akan jelasin dulu perbedaan singkatnya dari 3 ini, essence, ampul, dan juga serum. Tiga-tiganya sama-sama mengandung bahan aktif, tapi untuk essence ini bahan aktifnya itu biasa kadarnya lebih rendah dibandingin ampul dan juga serum. Lalu ampul ini biasanya dia mengandung satu aja bahan aktif, berbeda dengan serum guys. Kalau serum ini ada yang mengandung beberapa bahan aktif, kayak misalnya vitamin C, glutathione, atau niacinamide, atau yang lain lagi kayak hyaluronic acid, seperti itu. Nah, tapi si ampul ini walaupun cuma mengandung satu bahan aktif biasanya, tapi itu konsentrasinya tinggi. Jadi kayak dia fokus ke satu bahan aktif ini aja.
Terus ampul dan juga essence biasanya teksturnya juga lebih cair dibandingin dengan serum. Kalau serum itu biasa lebih kental. Nah, karena makin kesini tekstur dari serum ini kadang juga malah lebih cair dibandingin essence dan ampul. Terus essence dan ampul ini malah lebih kental dari serum. Jadi kita gampangannya lihat dari teksturnya aja. Jadi step skincare sebenarnya pada dasarnya itu kita memulai dari yang teksturnya paling cair, paling ringan, lalu ke yang lebih kental. Kayak misalnya aku punya ampul dari Madagascar Centella Asiatica. Dia ini teksturnya bener-bener kayak watery ya. Ini packaging yang lama by the way, aku udah sering banget dulu review ini. Jadi dia itu teksturnya nih bener-bener cair banget. Tuh, langsung mengalir. Untuk essence sekarang aku tidak pakai ya, terutama di bulan ini, di bulan Desember ini aku karena baru cobain serum baru juga, jadi aku nggak mau terlalu layernya banyak. Jadi aku sekarang lagi pakai ampul dan juga serum. Aku pakai ampulnya dulu karena ampulnya aku ini yang Madagascar Centella Asiatica dia teksturnya paling cair. Baru setelah itu pakai serum. Dan step yang selanjutnya adalah sheet mask. Ini opsional ya guys ya, opsional. Jadi kalau teman-teman nggak pakai sheet mask ya udah di skip aja. Tapi kalau misalnya pakai sheet mask, nah dipakainya itu kapan? Kan sering bingung nih kalau malam hari mau pakai sheet mask gimana? Pakainya itu kapan? Nah aku sendiri itu termasuk yang jarang banget pakai sheet mask sekarang karena tipe kulit aku itu berminyak, sedangkan sheet mask itu biasa nggak perlu dibilas lagi. Nah aku agak risih kalau misalnya kulit wajah aku yang lengket-lengket gitu. Dulu malah aku kalau pakai sheet mask tuh aku bilas lagi. Tapi aku baca itu percuma karena esensnya belum bisa terserap sempurna di wajah karena baru bentar aja terus malah udah dibilas pakai air. Jadi yang bener itu kalau aku baca sheet mask nggak perlu dibilas lagi. Jadi dibawa tidur gitu guys. Jadi aku sendiri sebenarnya pribadi jarang pakai sheet mask. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai sheet mask atau demen banget pakai sheet mask ini dipakainya setelah serum. Karena menurut aku sheet mask ini juga teksturnya dia lebih terserapnya lebih lama ya dibandingin sama serum. Jadi kita pilih pakai yang serum dulu. Dan ke step skincare yang berikutnya adalah pakai eye cream. Jadi eye cream dipakai sebelum moisturizer karena eye cream ini biasa teksturnya lebih ringan kan, lebih ringan walaupun dia krim biasanya. Ada juga sih yang gel gitu. Jadi udah tahu ya, setelah pakai eye cream kita baru pakai moisturizer. Nah lagi kalau misalnya pakai sleeping mask 2-3 kali seminggu, itu dipakainya kapan? Sebelum atau sesudah moisturizer? Nah dipakainya itu terakhir sendiri guys. Jadi setelah moisturizer baru pakai sleeping mask. Tapi belum selesai, bagaimana untuk penggunaan face oil? Nah ini benar-benar kayak bikin bingung juga ya. Aku pun sebelumnya juga bingung banget nih pakainya tuh sebenarnya yang tepat sebelum moisturizer atau setelah moisturizer sih. Nah, aku cari tahu di videonya Female Daily Network. Di situ bahas tentang oil-oil nih, face oil. Nah, ternyata aku baru tahu kalau face oil ini ada 2 macam, yaitu dry oil dan juga wet oil. Nah, bedanya apa antara dry oil dan juga wet oil? Kalau dry oil ini dia mengandung partikel yang sangat kecil sehingga lebih mudah diserap oleh kulit dibandingin dengan wet oil. Nah, sumbernya aku juga ambil dari Female Daily Network. Jadi dry oil ini contoh-contohnya ada di sini. Jadi karena dry oil ini teksturnya lebih ringan, partikelnya lebih kecil, jadi ini bisa dipakai sebelum menggunakan moisturizer. Sedangkan untuk wet oil tentu teksturnya lebih kental dan lebih berat dibandingin dengan dry oil tadi. Lalu wet oil juga mengandung omega 9, kalau yang dry oil tadi mengandung omega 6. Jadi karena teksturnya yang lebih kental, si wet oil ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama, yang cukup lama untuk terserap ke dalam kulit guys. Dan contoh-contoh wet oil sebagai berikut aku cantumin di sini. Jadi udah jelas ya kalau wet oil itu dipakainya setelah memakai moisturizer. Terutama untuk pemilik kulit kering atau yang super duper kulitnya itu dehidrasi. Nah, baiknya
pakai moisturizer dulu baru pakai face oil. Jadi kuncinya kita harus kenalin dulu face oil yang kita pakai. Nah, dulu aku pernah pakai Tamanu oil dan ternyata aku tuh salah pakainya guys. Tamanu oil ini aku pakai sebelum moisturizer. Alasan lain kenapa Tamanu oil ini masuk dalam kategori wet oil karena juga dia mengandung oleic acid guys. Jadi menurut aku sebaiknya kalau Tamanu oil itu dipakainya setelah moisturizer. Lalu untuk bio oil ini juga dia mengandung mineral oil di mana dia sangat oklusif guys. Jadi dia termasuk tekstur yang berat sebenarnya. Walaupun kalau dituang dia tuh kayak cair, tapi sebenarnya dia masuk dalam kategori wet oil. Dan untuk teman-teman yang kulitnya normal atau berminyak, mungkin bisa skip moisturizer kalau udah memakai face oil ya. Jadi karena fungsinya itu sama-sama melembabkan juga kan. Semoga membantu teman-teman semua yang masih bingung ya. Jangan lupa untuk sekali lagi like, terus juga komen, share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang lain. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.